bersatu itu ada ancaman di Papua nih, ya di Papua nih. Di Indonesia pada umumnya ekonomi sedang dijajah dari hulu sampai hilir mereka kuasai. Rupiah itu 80% dimiliki oleh sebagian kecil, mungkin 2% asing-asing yang menguasai rupiah. Sumber daya alam mereka kuasai, minyak dan gas bumi itu lebih 70% mereka kuasai, emas itu 100%. Dan terus menjadi pengamat kekuasaan, karena mereka tidak bisa kita biarkan begitu saja, teman-teman semua. Oleh karenanya hari ini kita berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi kita. Ormas yang dibubarkan oleh pemerintah itu tidak lagi melalui yudikatif, artinya tidak ada lagi proses pengadilan di situ. Ini justru membunuh demokrasi yang berada di Republik ini. Hari ini kita duduk di sini, kita berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dik Jokowi lebih baik mundur demi keselamatan NKRI. Kinerja Presiden Joko Widodo memang sudah berlangsung 1 semester lebih di periode kedua dan semakin banyak dikritik. Bahkan kritik juga muncul dari kalangan purnawirawan TNI Angkatan Darat, yaitu dari ex-staf ahli Panglima TNI Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Dedi secara tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatan sebagai presiden. Kenapa? Karena saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam dan bisa menimbulkan huru-hara atau chaos sosial. Sebagai seorang militer tua, Dik Jokowi, dari hati yang paling dalam saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara, karena itu lebih terhormat daripada diterjang chaos sosial dan amukan massa. Chaos yang dimungkinkan terjadi menurut Dedi merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Pertama, karena kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang terkena PHK serta menganggur. Bank Indonesia telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 akan menyentuh hingga minus 4,8%. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3%. Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali 3 uang, dengan ketidakmampuan Jokowi mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai Pilpres yang lalu, menjadi cebong dan juga kampret. Selain itu munculnya isu juga terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme, dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, TAP MPR, serta Undang-Undang Dasar 1945 yang juga bisa menjadi penyebabnya. Belum lama ini, Dedi juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat oligarki partai politik dan juga para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan dari pemerintah yang sebenarnya. Kedaulatan ekonomi tidak lagi di tangan rakyat, tapi di tangan asing, aseng, dan 9 naga. Sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak pada rakyat, akan tetapi berpihak pada asing, aseng, dan juga 9 naga itu. Apalagi Dedi juga menambahkan contoh real dari keberpihakan pemerintah melalui segi regulasi. Faktanya seperti penyusunan Omnibus Law yang dipaksakan tidak partisipatif. Kemudian Undang-Undang Corona bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif. Ada juga Undang-Undang Minerba dan lain-lain. Rakyat dimiskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM pun juga tetap mahal, tidak diturunkan padahal harga BBM dunia tengah turun. Oleh karena itu, Dedi secara pribadi mengapresiasi apabila Jokowi ini mau mundur dari jabatannya sebagai presiden demi keselamatan bangsa dan juga negara NKRI.
Kepemimpinan ini merupakan kepemimpinan yang baru, di mana mampu memperbaiki multikrisis, yakni krisis ekonomi dan juga mengatasi COVID-19. Sangat mungkin muncul dari kalangan warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas serta berpihak pada rakyat. Nah, akhir kata saya sampaikan doa semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan juga derita masyarakat yang saat ini terhimpit masalah ekonomi yang cukup parah. Semoga kedaulatan rakyat bisa lebih merdeka pada 75 tahun kemerdekaan. Demikian kata Dedi S. Budiman. Seharusnya Presiden Joko Widodo segera mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada janji-janji politiknya yang dibuat pada periode pertama kekuasaan di tahun 2014-2019. Hal itu memang didasarkan pada janji-janji politiknya yang dibuat pada periode pertama kekuasaan di tahun 2014-2019. Hampir dipastikan 66 janji politik itu tidak ditepati. Para aktivis pun membuli janji-janji politik Jokowi sebagai prank atau cemoohan belaka. Dahulu Presiden Jokowi pernah berjanji ekonomi Indonesia akan meroket pada bulan September dengan isyarat tangannya saat ucapkan itu. Tapi sudah beberapa kali bulan September sejak periode pertama sampai dengan September 2020 ini. Ekonomi malah terjun bebas, pertumbuhan negatif, dan menuju resesi. Jokowi di berbagai kesempatan juga mengeluhkan soal ekonomi yang sangat mengkhawatirkan. Padahal ancaman krisis di depan mata dan Jokowi tidak cukup mengatasi persoalan ekonomi dengan mengeluh. Sebenarnya tuntutan tentang Jokowi untuk mundur dari ex-staf Panglima TNI ataupun dari TNI sendiri sudah bermunculan di berbagai media. Misalnya saja TNI Angkatan Darat yang menuntut Jokowi mundur di tengah pandemi. Seorang TNI Angkatan Darat dari Pecatan, Ruslan Buton, terancam pasal berlapis usai menuntut Presiden Joko Widodo mundur di tengah pandemi COVID-19. Tuntutan Ruslan itu disampaikan melalui rekaman video. Tersangka dari Ruslan Buton dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dilapis dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun. Begitulah ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Ruslan telah menyebarkan video rekaman tuntutannya itu melalui aplikasi WhatsApp. Ramadan juga mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, Ruslan mengakui bahwa suara rekaman yang beredar adalah miliknya. Ruslan menurut Ramadan membuat rekaman itu pada 18 Mei 2020 yang lalu. Ramadan juga mengatakan Ruslan merekam tuntutan itu dengan menggunakan handphone dan mendistribusikannya ke grup WhatsApp Serdadu Ekstrimatra. Pendalaman tentang peran RB akan dilanjutkan oleh penyidik Bareskrim Polri. Dikutip melalui Tribun News, Ruslan telah ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ia ditangkap karena menyebarluaskan rekaman video yang menuntut Jokowi untuk mundur. Dalam video itu, Ruslan juga menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan sendiri merupakan mantan perwira menengah dari Yonif RK-732 dengan pangkat terakhir Kapten Infanteri. Saat ini ia menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas Bonau. Ruslan juga terlibat dalam kasus pembunuhan Lagode pada 27 Oktober 2017. Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 7 bulan. Kemudian ia dipecat dari anggota TNI Angkatan Darat pada 6 Juni 2018 lalu.